Selamat pagi dan kembali lagi bersama Hyper. Mari kita bahas market ya. Harga emas sekarang berada di 2028 ya. Posisi sekarang lagi berusaha untuk koreksi ke atas ya. Jadi kita bisa lihat ya. Dan semalam sempat didorong ke bawah, belum hampir mau sentuh demand, habis itu setelah ini dorong ke atas ya sesuai yang diprediksi ya. Setelah itu dia pelan-pelan, selanjutnya penutupan candle langsung ada dua candle ini mendorong ke bull ya. Di sini sudah ada namanya bullish engulfing, tapi gagal. Itu dia turun lagi dan turun lagi. Dan targetnya yang mau ditunggu semalam kan mau di sini ambil buy, habis itu TP di atas ya. Jadi gak dapat, tapi dapat di sini setelah news ternyata hasil newsnya negatif untuk dolar, jadi ada kesempatan untuk ambil buy TP ya, ambil sih bisa mungkin karena di sini ada supply ya sesuai yang ditandain, karena di sini juga ada supply selama harga tidak bisa di break ya. Jadi ini nggak dapat ya, walaupun dia sesuai target, tapi kan sudah malam, ini sekitar jam 12 malam ada jam 1 baru bisa entry ya, tapi batas entry itu jam 10 aja ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa kalau main supply demand ya, kalau udah sentuh supply demand di situ ada potensi dia ada reject di situ. Nah, seperti ini ada reject ke atas dulu gitu. Jadi ambil dikit-dikit aja, tipis-tipis saja ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa penutupan semalam sangat luar biasa ya setelah newsnya negatif untuk dolar, tapi ini emas malah turun ya, terus dolar naik karena ini ternyata lebih ke safe haven ya. Ternyata emas safe havennya tidak bisa melawan USD ya, jadi kebanyakan alirkan ke dolar, jadi dolar ke safe haven ya. Dengan kita bisa lihat ya, setelah news dia sempat turun habis itu naik lagi di situ. Tapi nggak apa-apa, sini udah dapat ya. Jadi ini kalau dilihat, kita lihat sendiri ya, kalau lihat satu kan harga udah lumayan low ya, lumayan low ya, dan juga ini kan ada bottom nih ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk entry ya. Di sini ada, biasa kan kalau dia mau tangga, jadi dia ada namanya pola ya, lanjut bull ya, gini ya, bisa begini, atau dia akan jadi bottom sini, oke, atau dia akan jadi lebih low sini ya, low di sini ambil buy. Di sini udah pasti ambil buy karena di sini juga demand lumayan press ya, lumayan press situ. Kalau dia tiba-tiba turun dalam di sini bisa ambil buy scalping situ ya. Oke, jadi sementara saya kasih tanda ini di sini ya, di sini dia ada kasih kode-kode ya, tapi apakah dia mau lanjut, kalau dia akan lanjut dia akan turun lagi di sini. Jadi kalau seandainya hari ini dia tiba-tiba turun dari sini ya, seandainya dia hari ini turun dari sini, ini sini boleh buy ya, di sini boleh masuk buy karena di sini ada bottom. 2012 juga harga terendah kemarin tanggal 12 Januari ya, di sini boleh masuk buy ya, karena turun buy, TP bisa ambil tengah-tengah ya, sekitar 20-an situ ya. Dan ini pada akhirnya break ya, dalam waktu semalam kita pantau dia belum break ya, setelah jam 11 dia baru dia break ke bawah ya, baru dia continue 2 kali langsung dia stay. Oke, ini selesai, ini juga selesai, ini juga selesai, nggak pakai dulu. Oke, ini sudah di break ya, jadi ini sudah jadi namanya supply, jadi udah jadi merah, jadi tulisannya udah aku ganti namanya supply ya,
Sebenarnya ini kita ambil, saya nggak mau kasih supply ya, ambil sell aja. Kita tulis sell aja. Dan ini jadi saya gak perlu buy supply demand, karena ini suka-suka mau ganti nama apa aja boleh sih kalau mau buat jurus baru ya. Nah, zona sell, zona buy di sini. Zona buy artinya demand itu artinya buy, jadi simple aja, gak usah bawa pusingkan ya. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa emas sekarang lagi berusaha untuk cara harga seimbang ya, lagi berusaha, dan apalagi ini sudah hampir ya 100% ya. Ini belum, sebenarnya belum 100%, 80% lah ya. Sudah tanda-tanda sudah mau downtrend ya. Cuma ini masih belum sepenuhnya terlihat, cuma udah kelihatan udah jenuh ya, selnya udah mulai hilang, dan EMA 2050 sudah closing, dan EMA 20 sama 2 sudah closing ya, tinggal EMA 250 yang untuk closing selanjutnya, tapi itu sekarang masih belum, masih pertahankan. Dan semalam penutupannya juga sangat kuat, jadi ini sudah ada perubahan namanya sell, ini udah ke sell sekarang, momentumnya udah lebih, tekanan share udah mulai masuk, udah peringkat pertama, jadi hati-hati ya. Ya kalau mau ambil sell, saran saya lebih baik kalian cari atas dulu baru ambil sell aja ya. Di sini atau di sini kalau dia kasih, kalau dia lewati. Tapi sebelum dia naik ke atas, dia harus melewati dulu namanya EMA 20 ya, di 2035. Kalau 35 dia tidak bisa di break, jadi akan didorong ke bawah lagi dan akan kembali ke demand 2030 ya. Jadi ada kesempatan ya, bisa ambil. Dia 35 sampai 37 di sini adalah supply, dan juga ada di EMA 20 sama 200 yang jaga. Jadi dia naik, kalau dia pasang dia ada potensi turun lagi di situ. Ini bahasnya sebelum news ya, sebelum news ya. Jadi dia paksa naik, ada potensi akan kena reject ya, reject dulu. Nah, situ. Jadi bukan reversa ya, reversa itu namanya continue, dia naik lebih tinggi. Kalau reject hanya sementara dia kena dorong, turun lagi dia naik lagi gitu. Jadi ini tanggalnya untuk dia bull kagak bisa ya itu. Jadi kita bisa lihat daily ya. Jadi semalam penutupannya sudah liquidnya sangat besar ya, candle ini. Ya, dan candle ini diambil juga, jadi ini udah namanya bearish engulfing di daily ya. Tekanan sellernya sangat kuat ya situ. Jadi ini kalau dia continue mungkin lebih dalam lagi, 2015 ada potensi akan jebol jika ada news yang bisa mendorong, jadi dia bisa masuk ke demand selanjutnya ada 1945 sampai 25 di sini. Yang terakhir berada di 1972 atau 73 terakhir ya. Semoga makin dalam makin bagus ya. Kalau kita kombinasi dengan fundamental ya, kita tahu sendiri bahwa sekarang perang di mana-mana ya. Jadi otomatis energi, minyak ya, sembako barang pasti akan naik ya. Kalau udah naik otomatis ya suku bunga akan bertahan ya, karena inflasi pasti akan mulai naik lagi, bandel lagi ya, ganas lagi, akan dibawa tren lagi ya, karena sejarah akan dibawa ulang-ulang terus ya. Jadi hati-hati ya. Jadi cepat atau lambat emas juga bisa jatuh di angka 1900 lagi atau 1950 sementara perkiraan. Jadi hati-hati ya. Dan juga ini kita bisa lihat bahwa ini RSI ya, bahwa emas sempat udah sangat low, oversold gitu ya. Jadi 24 jam juga sangat low, jadi ada potensi dia koreksi. Kalau ambil sell hati-hati, harus di atas ya. Ambil sell harus di atas, jangan di sini, karena di sini udah support terakhir kalau dibilang ya, udah sangat low, tadi butuh koreksi. Ya, jadi bisa belajar. Ini kan udah low ya, low.
pasti kan butuh koreksi dulu mana sampai mana dulu baru dia turun kalau memang sudah tekanan sell continue gitu ya. Jadi sekarang saya lihat lebih ke atas ya, karena bisa lihat di sini ada 4 dia reject beberapa kali ya. Cuma volume tutupnya masih kecil ya, tapi pelan-pelan dia naik lah koreksi gitu. Dan selanjutnya untuk minyak ya, oke. Minyak kembali lagi sentuh lagi ya, trendline sini sentuh lagi dan juga masih bertahan. Bertahan juga saya lihat setelah news semalam emas sempat didorong ke bawah ya, karena jelek untuk minyak ya, karena inflasi di Kanada lumayan juga naik juga gitu. Jadi ini gimana pun saya juga pertahan lebih ke bull ya minyak ya. Kalau teknika memang sekarang masih ada tekanan seller ya, masih ada tekanan seller, belum ada kekuatan untuk lebih tinggi. Gimana pun saya lebih ke bull ya, karena saya lebih ke fundamental untuk sekarang, karena perang di sana masih diawasi ya, jadi bisa tiba-tiba dia akan menguat lagi ya, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Jadi lebih baik jadi bull ya. Turunnya udah pasti sangat terbatas saya lihat ya, karena perang di sana kan belum sepenuhnya reda, dan juga banyak kapal besar yang angkut barang minyak mau melewati ya, juga sangat susah. Kalau mereka ganti jalur pasti biaya ongkosnya juga akan naik, jadi inflasi juga naik ya, jadi bahaya kali. Jadi ini akan masalah. Terus kalau kita prediksi bahwa di daily ya, bahwa harga minyak udah lumayan kondisi sideways ya, tahu lama. Jadi ini pun sama, dia akan berstay lama stabil, setelah itu dia akan naik tinggi lagi. Jadi apa akan terjadi lagi ya, ini sama nih, sejak ini sama kan. Kita bisa lihat bahwa di match ini memang sangat kuat dalam tahun sebelumnya, dari tahun 2002 sampai sekarang tetap stabil ya. Hati-hati. Oke. Selanjutnya bahas apa ya, Nasdaq. Oke. Nasdaq mah juga situ-situ aja, jadi sementara lewati dulu lah ya. Nasdaq sekarang kondisi agak bingungkan karena ke kanan trennya masih bolak-balik situ. Kalau sekarang memang kelihatan masih bull ya, cuma naiknya terbatas di situ. Ada sesuatu yang ditunggu, cuma belum tahu apa. Dan selanjutnya Bitcoin ya, masih ke kanan juga ya. Jadi saya tidak akan, kayaknya saya ragu kali ya Bitcoin mau naik tinggi ya, kayaknya agak ragu kali. Malahan saya prediksinya akan jatuh dalam di situ ya Bitcoin. Cuman ya saya lebih baik saya nggak mau ambil posisi apapun di Bitcoin, saya biarin aja. Mending saya kalau memang ke depan dia turun ya lebih murah ya. Ya mau tidak mau ya harus beli harga murah aja, lebih bagus ya. Sekarang memang 45 mau beli sensor bahaya ya, jadi biarin aja, tetap sabar aja ya. Kalau dia mau ke di bawah 35 atau 30 ya, suatu saat dia akan jatuh ya, bisa sampai ya. Jadi cicil tipis-tipis saja ya, tapi dengan catatan kalian pakai Bitcoin spot ya, jadi bukan future ya. Future itu kan pakai liquid ya, pakai margin. Kalau spot itu tidak pakai margin, jadi kalian bisa buy hold aja di situ, atau kalian bisa buy koin yang harga agak mahal seperti Ethereum atau BTC ya. Seperti ini kalian bisa lihat Indodax. Oke. Kalian bisa buy Bitcoin ini ya, BTC. Nah, kalian bisa beli ini
Bitcoin Gold ya. Bitcoin Gold market kalian bisa beli ini ya. Harga sekarang kan daily ya. Oke. Saya kasih 1 jam, satu hari aja. Oke. Harga sekarang kan 396.000 nih. Ya, berarti sekarang kan masih mahal nih. Tadi saya belum mau beli, saya sempat ada beli tapi sudah lumayan dapat ya. Kalau suatu saat dia jatuh di angka 200.000 atau 250 boleh masuk buy. Nah, jadi ini untuk masa panjang punya ya, masa depan punya. Ya kalau ibarat kalian beli 10 koin di harga 200, terus kalian TP di 300 berarti satu koin kalian dapat 100.000 kali 10 koin buy dapatnya 1 juta. Jadi perhitungnya begitu ya. Ini namanya spot ya. Jadi beda sama yang kita trading dengan broker itu pakai margin situ. Jadi ini bisa hold sampai santai, gak perlu takut. Cuma kalau dia turun ya, ibarat gini, ibarat kita beli harga 200.000 dengan 10 koin 2 juta nih. Tiba-tiba dia jatuh harga 100.000 berarti uangnya jadi 1 juta. Jadi itu bukan tandanya kalah, itu cuma uang jadi kecil. Selama kita masih hold itu masih aman. Kalau kita jual artinya kita rugi di situ. Oke, jadi hati-hati Bitcoin kalau pakai margin, hati-hati. Oke, kembali lagi kita bahas soal news hari ini ya, newsnya. News hari ini ada 8.30 ya, ada penjualan retail. Ini juga penting. Kalau hasilnya di atas 02, 04 udah pasti emas akan drop lagi. Kalau dia sesuai, emas juga tertekan juga di situ. Jadi icarannya juga lumayan bagus nih kalau dia. Jadi prediksi mereka akan naik nih. Jadi ini prediksinya dolar naik ya. Tapi setelah hasil keluar kita tidak akan tahu. Oke, apalagi kayaknya. Terus ada anggota EOMC ya, si Bar dan Bauman ya, mereka spek pidato lagi ya. Karena setelah ternyata beberapa anggota MC mereka hawkish ya, jadi mereka membuat pasar menilai bahwa suku bunga kemungkinan akan bertahan lebih lama. Jadi ya ini kita bisa lihat bahwa dia pelan-pelan menaik ke atas ya. Dia pelan-pelan ya, yang penting tetap pantau di supply aja ya. Jangan buru-buru, jangan sedih bawah, jangan buy di atas, intinya gitu. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat dan bye-bye.